Paul Munster makin pusing. Pilih Arif Catur atau Mikael Tata di lineup Persebaya Surabaya, keduanya tampil moncer. Paul Munster, pelatih Persebaya Surabaya, kini dihadapkan pada dilema yang tak mudah terkait pemilihan pemain di posisi bek kanan. Arif Catur Pamungkas yang baru pulih dari cedera, tampil gemilang dalam laga uji coba melawan Sang Maestro FC. Pemain binaan kompetisi internal Persebaya Surabaya ini menunjukkan kondisinya sudah kembali prima pasca operasi tulang bahu yang membuatnya absen sejak Agustus. Catur turun sebagai starter dalam laga uji coba tersebut dan langsung tampil solid. Beberapa kali dia melakukan duel-duel keras dan overlapping ke depan yang menjadi ciri khasnya. Meski tak bermain penuh, penampilannya cukup memberi sinyal dia siap kembali ke lapangan di laga resmi. Di babak kedua, Munster memberikan kesempatan bagi pemain muda dari Persebaya Surabaya 2 untuk merasakan atmosfer pertandingan, namun penampilan Catur sudah cukup untuk mencuri perhatian. Selain Catur, kembalinya Tony Firmansyah dari Timnas U20 juga menambah kekuatan Persebaya Surabaya. Dalam uji coba tersebut, Persebaya Surabaya menang tipis 1-0 lewat gol tunggal Rizky Dwi. Meskipun demikian, Paul Munster menegaskan hasil bukanlah fokus utama mereka. Lebih penting bagi Munster adalah mengevaluasi kondisi fisik pemain dan pemahaman mereka terhadap taktik yang diterapkan. Uji coba ini merupakan situasi taktis, menuju ke pertandingan resmi, tidak peduli apakah itu lawan dari Liga 1, Liga 2, atau Liga 3, hal yang penting hari ini adalah 2 tim, kata Munster dikutip dari laman resmi Persebaya Surabaya. Namun, kembalinya Catur juga menghadirkan dilema bagi Munster, sebab, saat Catur absen karena cedera, ada sosok Mikael Tata yang tampil impresif mengisi posisi bek kanan. Mikael menunjukkan performa yang luar biasa dalam beberapa pertandingan terakhir. Bek Persebaya Slavko Damjanovic giat belajar bahasa Indonesia demi tingkatkan chemistry. Slavko Damjanovic menjadi sosok baru yang digemari bonek dan bonita. Penampilan impresifnya sebagai bek tengah Persebaya membuatnya jadi idola baru. Bersama Kadek Raditya, duetnya di jantung pertahanan Bajul Ijo sangatlah apik. Buktinya, hingga pekan ke-7 Liga 1 Persebaya hanya kebobolan 2 gol. Perlu diingat, Slavko Damjanovic adalah bek baru yang didatangkan Persebaya di pasar transfer musim panas 2024. Bek asal Montenegro itu dibeli berdasarkan kemauan Paul Munster. Peran Slavko Damjanovic sebagai tembok pertahanan sangat besar dalam keberhasilan Persebaya di awal musim. Kini Persebaya menduduki puncak klasemen sementara Liga 1 2024-2025. Selain beradaptasi dengan cuaca, kini Slavko Damjanovic juga sedang giat belajar bahasa Indonesia. Dalam 4 bulan terakhir di Surabaya, ia sudah cukup banyak menguasai kosakata bahasa Indonesia. Hal itu membuatnya lebih mudah berkomunikasi dengan rekan-rekan satu tim. Meski begitu, Slavko Damjanovic merasa masih perlu terus memperbaiki kemampuan bahasanya agar bisa lebih lancar. Saya sudah tahu beberapa kata, tapi saya masih butuh waktu untuk belajar lebih banyak. Saya suka belajar bahasa Indonesia dan saya ingin lebih lancar lagi, ungkap Slavko Damjanovic dikutip dari laman resmi Persebaya. Selain dikenal karena penampilannya yang tangguh di lapangan, Slavko juga mendapatkan pengakuan dari supporter. Ia terpilih sebagai pemain terbaik Persebaya untuk bulan September berdasarkan polling yang dilakukan Bonek dan Bonita. Tak hanya itu, beberapa kali Slavko juga masuk dalam Best 11 Liga 1. Dengan performa yang menjanjikan sejak awal musim, Slavko Damjanovic optimis bisa membantu Persebaya mencapai hasil yang gemilang di akhir musim nanti. Ia bersama seluruh pemain siap bekerja keras demi target tersebut. Saya harus tetap menjaga kesehatan fisik dan fokus di setiap pertandingan. Saya sangat senang berada di tim ini, karena kita punya pemain-pemain berkualitas dan pelatih hebat. Saya merasa seperti berada di rumah sendiri, pungkasnya.